Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas tema baru, yakni berkenaan dengan takdir dan nasib. Bagaimana Hazrat Masud Salam sangat menarik menerangkan kepada kita berkenaan dengan dua hal yang sangat penting dan mendasar dalam keimanan kita. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang takdir dan nasib. Sebelumnya kita telah menggaji pengenalan apa itu takdir dan sebagainya. Sekarang kita akan bahas berkenaan dengan bagaimana Hazrat Masud Salam memaparkan tentang hal ini. Silahkan Bapak memulai uraiannya. Ya, membahas masalah takdir dan juga nasib. Nah, seperti telah dibahas pada episode yang lalu, takdir itu secara singkat boleh didefinisikan ketentuan, keputusan, takaran, ya. Nah, untuk melihat hal ini, maka Allah Ta'ala ketika menciptakan langit dan bumi dengan seluruh isinya ini, dengan bulan, bintang, semua ya, baik manusia, itu ada ketentuannya. Mereka bekerja sesuai dengan ketentuan atau takdir yang Allah Ta'ala tetapkan ini. Itulah berjalan kan. Kemudian berkenaan dengan manusia, Allah Ta'ala juga menentukan, ya. Salah satunya adalah manusia ini diberi akal, pikiran, dan bisa memilih, ya. Jadi yang tidak ada secara maksimal di makhluk-makhluk yang lain. Artinya apa? Di binatang juga ada orang memilih makanannya apa binatang itu, tapi itu sangat terbatas sekali. Yang sangat luas diberikan option kemampuan, ya, itu kepada manusia ini. Itu juga ketentuan, ya, ketentuan itu kaidahnya begitu. Itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala itu juga yang menciptakan hukum atau ketentuan sebab akibat, ya. Jadi kalau seseorang itu bertindak atas tindakan sesuatu, maka hasil tindakan itu, akibat tindakan itu Allah Ta'ala akan zahirkan dalam bentuk akibatnya. Misalnya begini, kalau seseorang memakan racun arsenik dalam dosis yang tertentu, ya, dia akan mati. Kan begitu. Nah, ketika seseorang memakan racun arsenik itu dalam batas tertentu, akibatnya itu akan kematian. Kan begitu. Nah, ini juga ketentuan Tuhan. Nah, sehingga ketika Allah Ta'ala menciptakan itu, manusia ini memilih mau makan racun atau tidak. Itu Allah Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia. Karena ini ada kaitannya nanti dengan yang namanya nasib itu. Nah, oleh karena itu misalnya, ya, ini sebab akibat tindakan apapun juga yang dilakukan oleh manusia, itu Allah Ta'ala akan menzahirkan akibatnya. Kalau dia berbuat baik, akibatnya akan baik, ya. Kalau seorang berbuat jahat, akibatnya buruk, kan begitu. Nah, ini ketentuan. Nah, oleh karena dalam ruang lingkup itulah, ya, itu yang dikatakan takdir dan ketentuan ini. Alam ini semua bekerja sesuai dengan itu. Nah, selain daripada itu ada satu hal yang sangat penting yang diterangkan oleh Hazrat Masud Salam, bahwa setelah menciptakan alam ini, Allah tetap, ya, di arasnya itu memastikan bahwa semua berjalan, hukum dan aturannya itu. Dan dia yang maha kuasa ini, yang memiliki kudrat, ya, kekuasaan atas segala sesuatu itu, tetap memiliki kekuasaan untuk memonitor, mensupervisi semua gerakan itu. Tentu saja ada
caranya itu ya melalui malaikat apa semua itu. Nah disinilah kita harus tahu bahwa itulah ya yang dikatakan takdir, ketentuan apapun juga. Jadi hukum sebab akibat itu juga Allah Ta'ala yang menciptakannya ini. Nah berkenaan dengan ini, nah oleh karena itu di sini di dalam uraian ini ya ada satu hal yang menarik ya. Jadi kadangkala Allah Ta'ala ingin menzahirkan kekuasaannya yang lebih ya. Kekuasaannya diperlihatkan kepada sesiapa saja yang dia kehendaki. Dan itu biasanya dilakukan kepada atau untuk melihatkan bahwa dialah yang menguasai segalanya ini. Sehingga kadang-kadang hukum alam yang biasa terjadi ini itu tidak berlaku pada saat-saat tertentu. Ya. Ya, karena itu tujuannya adalah bagaimana Allah Ta'ala ingin membimbing ya, manusia ini kepada zatnya ini, kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan hanya karena apa? Ya, ini bisa menyesatkan orang bahwa ini semua alam. Ya, sudah begitu saja. Ya. Padahal tidak begitu. Kadang-kadang sesuatu yang umum biasa terjadi, Allah Ta'ala atas kehendaknya untuk memperlihatkan kekuasaannya, dan itu dizahirkan kepada biasanya melalui tangan-tangan orang-orang saleh, ya, orang-orang pilihannya, para nabi, para rasul itu. Maka itulah biasanya ada mujizat, ya, karomah kalau orang-orang bilang kan itu. Nah itu bisa terjadi, tapi tidak setiap waktu. Kapan saja Allah Ta'ala menghendaki dengan seizinnya, maka akan zahir itu mujizat. Artinya apa? Mujizat itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tapi pada saat yang sama itu hanya bisa dilakukan oleh bagaimana penzahiran dilakukan oleh seseorang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak kita kisah-kisah semacam itu. Itu supaya menarik orang-orang terhadap Allah Ta'ala ini. Dan itu membuktikan bahwa wujud Allah Ta'ala itu ada yang menciptakan semua alam ini dan dia bisa memanipulasi hukum alam yang telah ditentukan dengan kekuasaannya ini. Kan saya memberikan misalnya yang mudah itu misalnya kalau benda jatuh besi lah ya, kalau kita biasanya kalau kita lepaskan jatuh ke bumi. Tapi kalau ada hukum yang lebih kuat pada masa itu ya, misalnya kita letakkan magnet ya, besi berani lah kalau kita, itu si paku tidak akan jatuh atau besi itu tidak jatuh. Bukan berarti bahwa hukum gravitasi itu tidak jalan. Tapi untuk sementara karena ada hukum yang lebih kuat, aturan yang lebih kuat, keputusan yang lebih kuat, maka ini tidak berlaku. Kan begitu. Nah, inilah secara singkat bagaimana dikatakan ada takdir am, ada takdir khas, ya. Ada yang umum sifatnya yaitu ya, ada juga yang khas. Sekali-kali Allah Ta'ala akan perlihatkan wujudnya melalui mujizat yang diperlihatkan perantaraan para nabi dan rasul dan orang-orang saleh ini. Nah di sini kita lihat ya, dan inilah karisma daripada doa itu. Jadi doa itu ada hubungannya dengan ketentuan Allah Ta'ala juga. Bagaimana itu bisa merubah itu. Misalnya di sini kedekatan doa dan takdir ilahi. Maksudnya ya, perlu diperhatikan bahwa berbeda dengan pandangan kaum ateis. Al-Quran tidak membatasi segala sesuatu dalam sistem sebab jasmani. Ya. Tapi mencoba menuntun manusia ke arah keimanan terhadap ketauhidan ilahi yang hakiki. Biasanya orang-orang ateis atau yang naturalis ya, atau ya banyak free thinker apa semua itu selalu mengatakan bahwa ini sudah terjadi sebab akibat itu. Ya memang itu juga Allah Ta'ala yang menciptakan. Tapi kadangkala Allah Ta'ala ingin memperlihatkan sesuatu supaya menuntun manusia ke arah zat yang hakiki itu, kepada ketauhidan ilahi. Sebagian besar manusia tidak memahami makna hakiki doa dan mereka juga tidak memahami hubungan di antara doa dan takdir ilahi itu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan bagi mereka yang berdoa dan Dia tidak akan menolak permohonan mereka. Doa dan takdir ilahi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan saat waktu bagi keduanya. Nah maksudnya begini,
di dalam pembahasan yang lalu, kalau tidak salah silap saya mempermisalan ada 2 orang yang sakit dengan simptom yang sama, dengan gejala yang sama. Kan? Ini kalau dibiarkan, dia mesti menurut prediksi, menurut hukum kedokteran, dua-duanya akan mati. Ya, melihat kondisinya, melihat macam-macam, kan ada ilmunya itu. Kedokteran, diprediksi dia akan sembuh. Nah, tapi dengan doa, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa itu dimakbul, ya, doa untuk kesembuhan, maka itu pasien itu akan sembuh. Dan bagaimana karisma doa itu, ya, efektif doa itu, ya, akibat doa itu Allah Ta'ala akan memerintahkan semua organ tubuh untuk menerima obat, khasiat obat. Begitu juga Allah Ta'ala akan menyuruh malaikat supaya obat memberikan khasiatnya, ya, untuk kesembuhan ini. Ini semua bekerja sesuai dengan pengabulan doa, dan Allah Ta'ala memerintahkan ada sistem, ya, melalui malaikat dan lain-lainnya, sehingga semua bekerja sama dan akhirnya timbul. Artinya ada kesembuhan. Padahal ilmu kedokteran mengatakan bahwa tidak akan selamat. Tapi yang satu ini karena keputusan Allah Ta'ala bahwa tidak diterima atau apa, maka dia akan terus sesuai dengan hukum alam kedokteran, dia akan meninggal. Nah, ini contoh, ya, bahwa sehingga orang meyakinkan bahwa doa itu memiliki kekuatan, memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, ya, untuk merubah takdir ilahi yang ditangguhkan itu. Jadi kan kematian itu semua juga akan itu tidak bisa dihindari. Itu ketentuannya pasti. Cuma kapan meninggalnya ini, nah itu dengan doa bisa diundur. Ya, memang ya, dikatakan dalam Al-Quran itu ajalim musamma. Jadi ajal yang sudah ditentukan. Ya, rentang waktu manusia hidup itu berapa? 100 tahun, 225 tahun, berapalah, ya, sesuai dengan itu. Sesuai dengan komponen yang kalau itu pun dijaga dengan benar-benar sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, sesuai dengan syariat, dengan aturan itu, seseorang itu bisa berumur sampai 125 tahun. Karena selepas itu, karena mengalami degradasi, melalui penurunan fungsi apa semua, meninggal. Nah, dalam rentang 125 tahun ini manusia yang akan berperan di situ. Ya. Apakah dia menjaga kesehatannya atau tidak, kan? Nah, ini, ya, betul tak? Nah, kalau dia sakit pas berdoa, tadinya sudah mau di situ, kan? Tapi dengan doa dia sembuh, dipanjangkan lagi. Nah, disitulah pengaruh doa, ya. Sehingga takdir yang sepatutnya harus berjalan ini ditangguhkan. Ya, ketentuan Tuhan misalnya, ya tadi penyakit tadi, kan, bisa itu. Nah, jadi itu apa? Tapi kalau sudah sampai 25 tahun, bagaimanapun juga dia tetap tidak bisa berkurang, tidak bisa itu. Dia akan sampai di situ maksimum. Ya. Tapi dalam perjalanan ini, bagaimana kita memelihara kesehatan kita sehingga umur kita bisa sampai maksimum. Nah, disitulah peran doa, peran makanan kita, itu kan juga aturan Tuhan. Ya. Semua itu bekerja sesuai dengan itu. Makanya di sini fitrat pemeliharaan dari Tuhan menyatakan bahwa ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Karena itulah aku selalu mengatakan bahwa Tuhan dari umat muslim akan selalu menanggapi permohonan mereka. Tapi Tuhan yang tidak pernah menciptakan sebutir zarah pun atau telah mati karena cemeti umat Yahudi, bagaimana mungkin ia mampu menanggapi doa ini. Ya. Jadi ada syair bahasa Farsi, saya nggak tahu bagaimana spellingnya, tu kare zamin ranko sakti ke ba asmai nis perwakti. Engkau tidak berhasil mengelola tugas di dunia ini, lalu dengan hak apa engkau mau mengelola sorga? Jadi ini ditujukan kepada Tuhan-Tuhan buatan manusia. Adalah tidak patut untuk mencoba mencari perdamaian di antara pilihan dan paksaan hanya berdasarkan nalar dan logika sendiri saja. Hal ini suatu yang sia-sia. Kita harus menghormati secara penuh fitrat ketuhanan, di mana upaya untuk mencoba memahami segala misteri dan dari ketuhanan merupakan suatu hal yang tidak sopan. Makanya di sini kita harus memahami bahwa
eh, sebagaimana tadi di awal disebutkan bahwa kelompok-kelompok naturalis, ateis itu yang tidak percaya kepada wujud Tuhan itu hanya melihat apa yang terjadi di alam ini ya secara kasat mata, kemudian memakai logika bahwa ini semua itu terjadi begitu saja tanpa ada zat yang mengawasi, mengontrol dan bisa memanipulasi hukum alamnya untuk saat-saat tertentu ini. Baik Pak, dari pemaparan Bapak tadi disampaikan bahwa bahkan doa pun berhasiat untuk menangguhkan atau merubah takdir yang hendak berlaku kepada kita. Sebagian orang ini sekaligus menjawab sebagian pendapat orang yang mana mereka menyatakan bahwa segala sesuatunya sudah diatur Tuhan, kita tinggal menjalankan saja. Yang lebih buruk dari itu ialah menjadi seorang pendosa juga ahli neraka sekalipun sudah ditakdirkan Tuhan memang untuk itu. Artinya dengan demikian pendapat itu keliru ya Pak? Iya, sama sekali tidak benar. Kalau semua ketentuan, ya semua tingkah laku kita ditakdirkan Tuhan, ya apa faedahnya ada ganjaran dan ada hukuman. Kan begitu. Makanya ini juga ketentuan Tuhan ketika manusia diberi kemampuan untuk memilih. Makanya ada seorang bijak mengatakan kita ini ya antara B dan D. B itu birth ya, dan D itu death. Nah, C itu apa? Choice. Ya, kita dilahirkan, ya, kemudian kita akan mati. Nah, di antara itu choice. Allah Ta'ala memberikan kemampuan kita untuk memilih. Nasib kita bagaimana, tergantung pilihan kita. Bukan Allah Ta'ala yang menentukan. Tapi dari satu sisi, memang Allah Ta'ala yang menentukan bahwa manusia harus memilih. Ada kemampuan, itu diberi anugerah itu. Yang lain makhluk tidak. Oleh karena itu maka dalam Al-Quran disebutkan siapa yang beramal soleh, siapa yang beramal tidak baik, inilah akibatnya. Nah yang menentukan itu siapa? Kan kita. Oleh karena itu kalau pandangan bahwa semua ya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sama sekali tidak benar ini. Ya kalau begitu. Kalau ahli neraka ya jangan salahkan dirinya, tapi salahkan Tuhan. Kenapa engkau masukkan aku di neraka? Kenapa engkau takdirkan? Iya, kenapa takdir aku itu kan gitu. Kan nanti iri-irian nanti di akhirat. Ya. Nanti Tuhan yang disalahkan semuanya itu. Padahal ketentuan Tuhan manusia diberi kekuatan, kekuasaan, kemampuan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, kan begitu. Artinya kalau kita saat merasa kita bernasib buruk sebenarnya bisa berubah. Bisa lebih dengan doa, baik lagi. dengan usaha, dengan apa. Kan begitu. Jangan pesimis. Jangan pesimis itu kan semua di dalam ayat Al-Quran itu menumbuhkan spirit optimisme. Ya, bisa berubah, kenapa tidak? Ya. Nah, itu juga ketentuan Tuhan. Sebab akibat ya. Kemudian kita diberi kekuasaan, kemampuan untuk memilih, itu ya ketentuan Tuhan. Selain alam yang bekerja sesuai dengan kaidah dan ketentuan Tuhan. Binatang pun bekerja, makan, minum, bangun. Itu juga instingnya itu ya ketentuan Tuhan. Kan begitu. Apa itu juga termasuk nanti ke rezeki dan jodoh Pak? Kan karena di kalangan masyarakat itu mesti saja mereka saklek kalau pekerjaan, rezeki sehari-hari. Jodoh itu udah urusan Tuhan, kita mah tinggal nanti aja tunggu saat datang itu. Iya, seperti begini itu coba. Di dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa Allah Ta'ala memberikan rezeki ya, kepada siapapun juga. Malah binatang pun rezekinya dari Allah Ta'ala. Kita pun rezekinya dari Allah Ta'ala. Ini saja kan coba. Apakah terus karena rezekinya dari Allah Ta'ala, apakah terus itu makan, minum, cai, roti, chapati, apa semua datang dari langit itu? Kan tidak, ya harus diusahakan. Nah, cuma Allah Ta'ala mengetahui ini orang ini akan kemana akibatnya. Beda dengan Allah menentukan dan Allah Ta'ala mengetahui. Kan begitu. Nah, jodoh apa semua juga ya, itu Allah Ta'ala mengetahui itu kepada siapa dia. Tapi untuk itu kan manusia harus mencari.
Tidak ada kita duduk diam-diam jeblok aja datang itu kan. Nggak begitu. Kan harus dicari. Ada melalui, kalau di kita ada melalui Distanata, ada yang ini melalui banyaklah ya. Nah itu kan dicari, baru nanti ketemunya yang cocok. Kan itu juga harus tetap ada komitmen untuk memelihara itu. Jadi semua itu harus diusahakan. Nah, usaha itulah yang kemudian akan memberikan warna kehidupan kita ini. Sampai berapa jauh kita itu memanfaatkan ketentuan Allah Ta'ala itu. Kan begitu. Makanya di sini dikatakan bahwa at-tariqatu kullaha adab. Jadi segala sesuatu itu mesti ada adabnya dan rasa hormat, ada caranya, ya, untuk mencari jalan, untuk apa itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Misalnya untuk orang untuk sukses di dalam pelajarannya, kan tidak bisa hanya diletakkan buku di hadapan kita nanti masuk sendiri, kan tidak. Kita harus bacanya, harus berusaha mengerti apa semua kan. Begitu juga rezeki sudah Allah Ta'ala sarananya sudah ada. Bagaimana kemampuan tanah untuk menyuburkan, bagaimana pengaruh matahari terhadap tumbuh-tumbuhan, udara, bulan, apa semua kan. Ini cuaca, itu kan ketentuan Tuhan. Nah, tapi kan itu harus kita explore, harus kita usahakan bagaimana memanfaatkan ketentuan Tuhan itu. Baru kita akan mendapatkan rezeki. Kan begitu. Nah, itu silakan siapa yang berusaha, makanya ada ketentuan manjada wajada. Siapa yang berusaha, dia akan dapatkan. Laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia telah usahakan. Itu juga ketentuan Tuhan. Nah, inilah jadi antara takdir, nasib dengan doa itu berkait erat itu. Ya, semua itu aturan yang sudah ditetapkan bagi kita semua ini. Baik Pak, apakah ada pengaruh buruk atau dampak negatif bagi kita, bagi mereka yang tidak percaya kepada takdir ilahi, Pak? Namun sepenuhnya merasa kalau semuanya hasil saya. Ini hasil saya berhasil karena hasil saya, nggak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan Tuhan. Itulah makanya itu ujiannya itu begitu. Ya, bisa orang jadi takabur bahwa dia memiliki kemampuan berusaha, itu juga siapa yang menganugerahkan. Kan sering kita berbahas dengan orang-orang yang yang tidak percaya kepada Tuhan, hanya naturalis, ya, ateis itu, bahwa semua itu terjadi begitu saja. Ya, salah satu jawaban yang mudah bagi kita, apakah ada di dunia ini, di alam ini, ya kita letakkan aja itu kayu gelondongan, nanti juga jadi kursi, jadi meja, jadi jendela, apa bisa begitu? Mesti ada yang membuatnya. Nah, tatanan alam yang teratur, ya, yang luar biasa ini, mendetail juga. Ya, tidak hanya zarah-zarah yang begitu teraturnya, tapi juga alam yang lebih yang kasat mata ini, tentu ada yang mendesainnya itu. Nah, itu saja, siapa yang mendesain? Kalau bukan ada zat yang menciptakan semua dengan aturannya itu. Ya, kalau kita melihat sebuah kursi yang cantik, ya, coba bayangkan apa? Oh, ini luar biasa tukangnya. Ya, sama. Nah, kenapa kita harus mengabaikan itu? Tidak akan begitu saja kursi itu terbuat cantik kalau tidak ada yang mendesainnya. Ada seorang tanya jawab, ya. Ya, itu perdebatan antara yang itu dengan ahli ateis itu. Katanya jawabannya itu benar, kan, kalau tidak percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang di padang pasir kan, kalau ada setumpuk kotoran keledai, ya, kamu akan apa? Nah, ini mesti ada keledai yang baru lewat, atau tapak keledai. Ya, kamu lihat tapak mesti ada mengatakan bahwa itu ada keledai lewat sini. Kan begitu. Jadi dari lihat penzahirannya saya sudah tahu bahwa ada zat yang menciptakannya. Baik Bapak, jazakumullah Bapak atas pemaparan Bapak pada episode kali ini.
Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah pembahasan kita berkenaan dengan takdir dan kaitannya dengan doa, bagaimana Hazrat Masih Maud SAW membuktikan bahwa doa memiliki khasiat untuk mengubah takdir. Oleh karena itulah kita harus optimis dalam menjalani hidup kita. Kita dapat mengubah takdir kita, mengubah nasib kita yang tengah kita alami saat ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan pembahasan masih berkenaan dengan takdir. Saya Amar Ahmad beserta kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.